Selamat malam, perkenalkan nama saya Yunita Sabita Guru Ginting. Saya dari kelas pendidikan bisnis B Stambuk 2020 dengan NIM 7203143009. Adapun pembuatan video kali ini yaitu berisikan tentang tugas dari mata kuliah aspek hukum dan etika bisnis, yaitu pembuatan video project, di mana video ini akan berisikan tentang materi yang saya pelajari sesuai dengan tema kelompok saya. Baiklah, simak video berikut. Baiklah, untuk yang pertama yaitu apa pengertian dari perikatan. Jadi, perikatan itu dilahirkan dari suatu perjanjian, dan di dalam perjanjian ada yang namanya perikatan. Dan di dalam perikatan setidaknya paling sedikit terdapat satu hak dan satu kewajiban. Nah, di dalam perikatan juga terdapat yang namanya hukum perikatan. Adapun hukum perikatan yaitu suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana satu pihak yang berhak menuntut atas sesuatu hal dari pihak yang lain, sedangkan pihak yang lain bersedia untuk berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Dan lantas apa yang dimaksud dengan perjanjian tersebut? Nah, perjanjian dimuat dalam KUH Perdata pasal 1313 bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau orang lain. Adapun macam-macam perjanjian, yang pertama yaitu perjanjian jual beli, yang kedua perjanjian sewa menyewa, yang ketiga perjanjian tukar menukar, yang keempat perjanjian leasing atau sewa guna usaha, dan yang kelima yaitu perjanjian pinjam meminjam. Yang berikutnya yaitu hubungan-hubungan perikatan dalam bisnis. Terdapat 4 hubungan-hubungan perikatan dalam bisnis. Yang pertama yaitu merger, yang kedua yaitu konsolidasi, dan ketiga yaitu joint ventura, dan yang terakhir yang keempat yaitu waralaba. Yang pertama yaitu merger. Merger atau fusi adalah mereka suatu penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan suatu kesatuan tanpa melebur badan usaha yang bergabung. Pihak-pihak yang terkait dalam merger yang pertama yaitu ada pemerintah, yang kedua akuntan publik, yang ketiga konsultan, dan yang keempat yaitu notaris. Merger dibagi menjadi dua, yaitu merger horizontal dan merger vertikal. Yang berikutnya yaitu konsolidasi. Konsolidasi adalah penggabungan antara dua atau lebih yang menggabungkan diri saling melebur menjadi satu badan usaha yang baru. Oleh karena itu, konsolidasi sering disebut dengan peleburan. Yang ketiga yaitu joint ventura. Joint ventura secara umum dapat diartikan sebagai suatu persatuan di antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan usaha. Yang berikutnya yaitu waralaba. Jadi waralaba adalah suatu sistem bisnis dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang harus memiliki suatu kriteria tertentu dan diberi kepada pemberi waralaba dan penerima waralaba. Dan kesimpulan dari materi yang saya pahami yaitu bahwa perikatan terjadi karena adanya sebuah perjanjian, di mana perikatan tersebut adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, di mana kedua pihak tersebut saling terikat untuk memenuhi kewajiban dan hak mereka masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih.